Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya Nur Alfian Farandika membuka presentasi dari kelompok 8 dengan judul Fungsi Manajemen Informasi dalam Pendidikan Kewirausahaan. Adapun anggota dari kelompok 8 ini adalah yang pertama Agnes Dila Amalia, yang kedua Zahra Yasmin Dinda Maharani, yang ketiga Nur Alfian Farandika, selanjutnya Muhammad Wahyudin, Baik, presentasi yang pertama, slide yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Zahra Yasmin Dinda Maharani. Silahkan. Yang pertama, manajemen kewirausahaan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris. Manajemen akar katanya adalah manage, yang mengandung arti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Kemudian kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan modal dan risiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Manajemen kewirausahaan daya gunaan potensi ekonomi secara kreatif, inovatif, dan dengan keberanian menghadapi resiko untuk mendapatkan laba yang berguna mensukseskan program dalam organisasi pendidikan. Kemudian slide kedua akan dibacakan oleh Mbak Agnes Dela Amalia. Yang kedua yaitu pola dasar kewirausahaan. Dalam menumbuhkan bisnis siswa, setidaknya harus mengetahui 4 unsur yang membentuk pola dasar kewirausahaan yang hakiki, yaitu sikap mental, kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Barul. Baik, untuk dari fungsi dari manajemen informasi dalam pendidikan kewirausahaan, Henry Fayol adalah orang pertama yang menganalisanya ke dalam 5 fungsi, yaitu 1. Merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, memerintah atau directing, dan fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Perencanaan planning. Rencana planning dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan itu. Rencananya memungkinkan organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. Organizing didefinisikan sebagai penataan sekumpulan tugas ke dalam unit-unit yang dapat dikelola dan penetapan hubungan formal di antara orang-orang yang diserahi berbagai tugas. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iqbal. Waktu dan tempat saya persilakan. Motivasi, ada organisasi, terus ada pengawasan, yaitu pengawasan evaluatif seperti itu bisa juga. Saya lanjutkan. Saya ulangi lagi yang slide sebelum terakhir, yaitu pengarahan atau actuating. Pengertiannya adalah fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan perabawahan melakukan apa yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan.
Kefasilitasian atau facilitating yaitu merupakan pelayanan khususnya bagi para karyawan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para karyawan tersebut. Artinya misalnya ada kebutuhan sesuatu ya dicukupi, difasilitasi, itu yang namanya fasilitasikan. Motivasi yang seterusnya adalah motivasi, berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya berlaku untuk manusia karena motivasi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memberikan kegairahan, kegiatan, pengertian sehingga orang lain mau mendukung dan bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya adalah organisasi pembelajaran atau learning organization. Learning organization pada dasarnya merupakan tugas manajer untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengarah pada peningkatan sumber daya manusia untuk menghasilkan mutu dan produktivitas setinggi-tingginya. Slide selanjutnya membicarakan mengenai controlling atau pengawasan, yaitu sebagai unsur manajemen yang keempat, yakni proses yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dituntun ke arah pencapaian sasaran atau target yang dicanangkan. Jadi pengawasan ini adalah mengawasi berjalannya organisasi, yaitu dituntun ke arah pencapaian sasaran. Kemudian yang terakhir adalah mengenai evaluasi, merupakan fungsi lanjutan dari pengawasan. Evaluasi berupaya untuk mengoreksi kesalahan ataupun kekurangan yang didapat dari hasil pengawasan. Setelah diketahui kekurangannya, maka feedback line kemudian diperbaiki untuk kegiatan atau program organisasi selanjutnya. Evaluasi memiliki teknik khusus yang intinya menemukan kekurangan suatu program setelah berakhir untuk dicarikan solusi perbaikannya, yang mana hal itu dapat digunakan referensi program organisasi yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Sekian dari kami, kelompok 8, banyak kekurangan dan kesalahan dari presentasi yang kami bawakan. Maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.